Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habibi, Guru Akidah Akhlak MTS Darun Najah, Desa Kabedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Kementerian Agama batch 3 tahun 2022 di LPTK Institut Agama Islam IAIN Madura. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023 akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktik pembelajaran pada kelas 7 di MTS Darun Najah dengan tema Asmaul Husna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan kita kali ini, yaitu dalam materi mata pelajaran Akidah Akhlak, yaitu akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan hari ini bermanfaat. Selanjutnya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di absen dilihat ada yang izin satu orang. Semoga urusan dan perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir pada hari ini bisa menjalankan aktivitas pembelajaran dengan baik, makanya duduknya yang rapi. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu Nabi Allah yang memiliki sifat sabar dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada pelajaran kita kali ini kita akan membahas Asmaul Husna. Seperti yang kita tahu, di sekitar kalian mungkin ada yang memiliki nama seperti Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif, Abdul Ghafur, dan lain sebagainya. Ada? Kita tahu seperti nama Abdul Rahman misalkan. Ar-Rahman itu adalah salah satu dari di antara 99 Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah. Orang yang namanya Abdul Rahman diharapkan dia menjadi hamba Allah yang maha pengasih. Maka orang tuanya menginginkan orang tersebut, anak tersebut juga memiliki sifat yang dimiliki oleh Allah. Abdul Ghafur, nama Abdul Ghafur disandarkan kepada salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafur misalkan. Maka anak yang memiliki nama ini diharapkan memberikan maaf, sehingga si anak tersebut diharapkan menjadi seorang yang pemaaf, tidak mudah marah dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu video motivasi pada pagi hari ini. Ini adalah video berkaitan dengan Asmaul Husna yang bisa memotivasi kita. Salah satu sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna itu adalah Al-Aziz, Allah Maha Perkasa.
Bisa dilihat dalam buku rangkumannya, dalam modulnya Al-Aziz. Apa artinya Al-Aziz? Dalam video hikmah tadi disebutkan Allah itu senantiasa melindungi kita hambanya, melindungi kita hambanya, memberikan perlindungan dengan keperkasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk motivasi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama nanti melalui metode demonstrasi diharapkan kalian semua dapat menguraikan 10 Asmaul Husna. Jadi dari 99 Asmaul Husna itu nanti hanya akan ada 10 yang akan kita bahas. Dan kalian harus mampu menguraikan, mampu menyebutkan satu persatu. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video, kalian semua diharapkan mampu menelaah pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Jadi harus kalian mampu telaah. Yang ketiga, setelah tayangan video, kalian diharapkan mampu menemukan dalil nakli tentang masing-masing sub Asmaul Husna dengan baik. Kita lihat dulu. Ada yang tahu ini tentang apa? Planet, galaksi. Silakan LKPD-nya dibuka. LKPD-nya dibuka. Yang sudah saya berikan tadi bisa disaksikan. Di situ ada gambar apa? Planet. Dahsyatnya alam semesta. Langit. Ini adalah gambar dari contoh keseimbangan alam. Allah menciptakan langit, tumbuh-tumbuhan, hujan, air, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Itu bagian dari keseimbangan alam. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Gambar galaksi atau planet tadi itu, ruang angkasa itu adalah bagian dari ilustrasi atau gambaran sifat Allah dalam Asmaul Husna berupa Al-Aziz, di mana Allah mampu menciptakan alam semesta dengan sifat Al-Aziz atau maha keperkasaan. Al-Aziz ini merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaan yang tidak mampu diukur oleh manusia atau makhluk lainnya. Silakan buat pertanyaan berkaitan dengan gambar-gambar yang tadi. Diskusikan berdua. Buat pertanyaan satu saja per kelompok berkaitan dengan gambar tadi. Gambar planet, gambar tumbuh-tumbuhan atau keseimbangan alam, gambar orang yang sedang menambang, dan juga gambar ibu tani yang sedang bertani, berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang tergandung dalam Asmaul Husna. Saya beri waktu, silakan. Semua. Kalian tulis berkaitan dengan gambar itu. Buat pertanyaan. Nah, ini juga gambar yang berkaitan dengan Al-Basit. Ya, ada yang kesulitan? Apa nama harus tahu? Ditulis di sini. Setelah ditulis pertanyaannya coba. Apakah ada yang sudah ditulis pertanyaan kaitannya dengan gambar yang tadi? Silakan, ayo dibaca. Pertanyaannya bagaimana? Mengapa planet bisa ada di muka bumi? Ayo, ada temannya bertanya berkaitan dengan gambar tadi. Mengapa planet bisa ada di muka bumi? Kaitannya dengan sifat Allah Al-Aziz. Karena Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Perkasa. Dengan keperkasaannya Allah bisa melakukan segala. Bagus, tepuk tangan. Oke. Nanti hadiahnya di akhir akan saya beri hadiah. Nanti yang sering aktif akan diberi hadiah nanti di akhir. Selanjutnya memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna dan bukti-buktinya. Melalui Asmaul Husna dan bukti-buktinya. Apa itu Asmaul Husna? Di bukunya sudah ada. Apa itu Asmaul Husna? Dalam modul yang saya berikan, apa itu Asmaul Husna?
Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab al-asma yang artinya nama-nama atau banyak nama, al-husna yang artinya baik, indah, yang bagus. Berarti nama-nama Allah yang indah secara bahasa, lughatan, secara bahasa. Secara istilah, Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Asmaul Husna ini hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu video berikut ini. Nama-nama dan Al-Husna yang artinya yang sangat indah, yang keindahannya mencapai puncak kesempurnaan. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah, yang keindahannya mencapai puncak kesempurnaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman minatan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya atau dalam makna yang lain yaitu menghafalnya atau memahaminya, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 2736. Maksudnya adalah Allah memiliki nama-nama yang maha indah yang sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak jumlah Asmaul Husna, dan di antara sekian banyak Asmaul Husna tersebut ada 99 Asmaul Husna yang telah Allah beritahu hambanya melalui Al-Quran dan hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang menghitung atau menghafal, memahaminya 99 Asmaul Husna tersebut, maka dia akan masuk surga. Dari itu semua dapat kiranya kalian menyimpulkan apa itu Asmaul Husna. Dalam LKPD tugas itu ada di lembar ketiga, silakan ditulis bersama-sama. Kalian sudah mendengarkan tentang video tadi. Jelas kan? Apa itu Asmaul Husna? Apa saja dalilnya dan lain sebagainya. Silakan setelah mendengarkan video tadi, penjelasan tadi, saya beri tugas untuk mengumpulkan informasi tentang Asmaul Husna ini. Tentang Asmaul Husna, yaitu pada bagian D. Ini bagian D, D, di sini bagian informasi kalian tulis apa pengertian Asmaul Husna berdasarkan pemaparan video tadi, dan berapa jumlah Asmaul Husna, dan sebutkan 10 Asmaul Husna serta dalil secara nakli baik dari Al-Quran maupun hadis. Ditulis di buku tugasnya itu secara bagian kelompok-kelompok sebagaimana kelompok yang tadi oleh saya sudah ditentukan. Tadi sudah ditampilkan video. Gimana, sudah? Sudah, baik. Masih semangat? Masih. Saya tunjuk per kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan, memaparkan hasil diskusinya barusan. Selanjutnya saya beri gambaran
saya beri gambaran. Al-Basit artinya Allah Maha melapangkan rezeki atau nikmat atau rahmat. Jadi jangan bingung-bingung mau makan apa nanti kalau kita menikah. Kalau kalian sudah besar, ingin kuliah, orang tua tapi tidak mampu, jangan khawatir. Allah itu memiliki sifat Al-Basit yang Maha melapangkan rezeki, rahmat, nikmat dan lain sebagainya. Selanjutnya Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Maka kita sebagai manusia itu juga meskipun tidak kaya, maka harus memiliki sifat kaya. Apa artinya? Ketika ada orang yang membutuhkan, orang miskin, pengemis, anak yatim, maka kita harus menyisihkan harta kita untuk diberikan kepada mereka. Itu contoh kita meneladani sifat Allah, yaitu Al-Ghani. Al-Ghani. Terus di antaranya Ar-Rauf, artinya Maha Pengasih. Allah itu murah, Maha Pengasih. Artinya apa? Karena Allah ini Maha Pengasih, maka kita juga bisa meneladaninya. Apa meneladani itu? Mencontoh. Ayo baca bersama-sama lagi. Al-Aziz. Al-Aziz. Artinya Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Al-Basir artinya Maha melapangkan rezeki. Al-Ghani artinya Maha Kaya. Ar-Rauf artinya Maha Pengasih. Al-Bar artinya Maha Baik. Al-Fattah artinya Maha Pembuka. Al-Adil artinya Maha Adil. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. Al-Hakim artinya Maha lembut atau halus. kita dengarkan dulu ini sebagai refleksi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Ghalib, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Basir, Al-Ghafir, Ar-Rafi, Al-Mu'izz, Al-Mudhir, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam. Tadi sudah berdiskusi tentang tugas yang saya berikan sesuai dengan yang termuat dalam LKPD. Itu soal-soalnya juga nanti dikerjakan. Baik, karena diskusi kalian sudah selesai, berdasarkan dengan tampilan video tadi, ice breaking barusan berkaitan dengan nyanyian Asmaul Husna, serta saya sampaikan tadi pemaparannya tentang Asmaul Husna tadi yang 10 itu. Sekarang kalian presentasikan, saya minta satu persatu perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain bisa bertanya ya, menanyakan yang tidak dipahami dari kelompok yang mempresentasikan ke depan. Silakan, saya mulai dari kelompok 1, maju ke depan. Apa itu Asmaul Husna? Sebutkan dalil nakli Asmaul Husna baik berupa ayat atau hadis, 10 Asmaul Husna dan contohnya. Silakan. Perwakilan 1 orang maju ke depan. Presentasikan di depan kelas, berdiri di sini, ayo. Beri tepuk tangannya teman-teman. Silakan, ayo. Apa pengertian Asmaul Husna itu? Silakan dipresentasikan. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab al-Isma' yang berarti nama-nama. Beberapa nama-nama al-Husna yang artinya baik juga. Menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang pantas dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kebesaran dan keagungannya. Walaupun ada manusia mempunyai nama seperti Asmaul Husna, tapi hal itu hanyalah kesamaan nama saja. Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna, sedangkan nama-nama tersebut yang dipakai manusia
harus diawali dengan Abdul dengan harapan dapat menandani atau memiliki anak sebagaimana namanya, misalnya Abdurrahman, Abdul Latif, dan lain-lain. Terus bacakan satu dalil Al-Quran tentang Asmaul Husna. Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dibaca. Dari asma al-husna wa ladina yuriduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan milik Allah lah nama-nama terbaik, maka berdoalah kalian dengan nama-namanya dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-namanya. Mereka akan diberi balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 180. Cukup. Coba berikan contoh orang yang meneladani atau kamu meneladani salah satu dari 10 sifat yang terkandung dalam Asmaul Husna ini. Contoh dalam kehidupan sifat Al-Aziz. Al-Aziz, silakan disebutkan. Kita menjadi orang yang senantiasa meyakini bahwa Allah akan menolong kita. Jadi senantiasa yakin bahwa Allah itu akan selalu menolong kita sebagai umat sebagai hamba. Baik, silakan duduk, bagus. Kelompok selanjutnya, silakan duduk di depan, ayo. Tidak usah malu-malu. Ayo, biar punya mental yang bagus. Nanti biar besar menjadi orang yang bisa speak dengan baik di depan publik, silakan. Presentasikan. 1, 2, 3. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Al-Asma yang berarti nama, beberapa nama Al-Husna yang berarti yang baik yang indah. Menurut istilah Al-Husna berarti nama-nama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna dapat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai kebesaran dan keagungannya. Walaupun ada manusia yang mempunyai nama seperti Al-Husna, tapi hal itu hanyalah kesamaan nama saja. Al-Husna bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna, sedangkan nama tersebut yang dipakai manusia harus diawali dengan Abdul dengan harapan dapat meneladani atau memiliki akhlak sebagaimana namanya, misalnya Abdul Rahman, Abdul Latif, dan lain-lain. Sebutkan satu dalil Al-Quran. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahil asmaul husna fad'uhu biha wa larul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan milik Allah lah maha terbaik, maka dan milik Allah lah nama-nama terbaik, maka berdoalah kalian dengan nama-namanya dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-namanya. Mereka akan diberi balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 180. Contohkan cara meneladani di antara 10 Asmaul Husna ini. Contoh sifat al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, dalam kehidupan sehari-hari. Meyakini bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah itu sudah mengatur rezeki bagi kita semua. Itu contoh dari meneladani sifat apa? Nama Asmaul Husna yang mana? Al-Basir. Ya Allah setelah melapangkan rezeki bagi kita. Jadi kita tidak usah merasa sedih, merasa khawatir apa yang akan kita makan di masa akan datang. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Asmaul Husna berasal dari
menciptakan manusia harus diawali dengan harapan dengan meneladani atau memiliki akhlak bagaimana lama misalnya Terus sebutkan satu surat yang menjadi dalil Asmaul Husna. Ada surat yang lain selain yang dibacakan temannya. Coba. Ada ayat lain dalam surat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah lahul asmaul husna. Artinya Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama Tuhan. Oke, contohkan cara meneladani salah satu dari 10 Asmaul Husna yang ada di depan. Ayo. Contoh dari meneladani sifat apa? Nama yang mana? Meneladani contoh sifat al-ghani dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perhatian terhadap seorang miskin dan hadiah dan menjadi orang yang dermawan. Oh, bagus. Jadi kita merasa memperhatikan respect ya terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang duafa, orang-orang yang tidak mampu, memberikan sedekah kepada mereka ya. Ini bagian dari contoh kita meneladani sifat Allah yang terangkum dalam asma'nya Al-Ghani. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok ini, bagian dari kelompok tengah. Orang akan maju ke depan. Langsung saja saya tanyakan, contohkan cara meneladani di antara 10 asma Allah ini yang husna. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pada sifat Arab, bagaimana kita cara meneladaninya? Ayo. Berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketika ada temannya yang bersalah kepada kita, kita terlebih dahulu memaafkan tanpa harus menunggu temannya itu meminta maaf. Itu cara kita meneladani sifat Allah yang berupa Ar-Rauf, menjadi hamba Allah yang senantiasa memaafkan. Bagus. Tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Silakan di depan. Kelompok sebelum terakhir. Kelompok 5. Contohkan satu saja dari 10 asma ini yang dapat kita gambarkan menjadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Teladan, silakan. Al-Barru, bagus, Al-Bar, terus. Selalu membuat baik sebagai sesama manusia dan lain-lainnya seperti hewan. Jadi senantiasa menjadi manusia yang berbuat baik, menjadi orang yang baik. Kepada yang lebih besar kita menghormati, kepada yang kecil kita menghargai. Itu bagian dari kita meneladani sifat Allah yang mana? Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6 terakhir. Silakan. Ini sebenarnya kelompok 3, tapi saya maju per sub kelompoknya. Silakan maju. 1, 2, 3, tapi ada sub kelompok. Pelan. Silakan sebutkan pengertian Asmaul Husna. Contoh meneladani sifat al-ab, yaitu tidak membedakan teman antara yang miskin dan kaya. Tidak membedakan teman antara teman yang miskin dengan teman yang kaya. Contoh dari sifat apa itu? Al-adlu. Allah itu tidak membedakan hamba-hambanya, hanya dibedakan atas keinginannya saja. Satu di luar itu Allah tidak membedakan. Maka kita jika ingin meneladani sifat al-adlu, jadilah teman yang tidak membeda-bedakan kasta, harta, harkat, martabat, kekayaan, jabatan dari teman yang kita miliki.
Itu contoh kita menjadi adil. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Tahir. Berdasarkan dari hasil diskusi tadi dari kalian berkelompok yang sudah maju ke depan, dan alhamdulillah hasil diskusinya itu baik semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya simpulkan bahwa materi kita pada hari ini, Asmaul Husna itu adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Allah itu memiliki nama-nama itu, nama-nama terbaik, yang mana nama-nama tersebut sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan bagi kita untuk tidak meyakini Asmaul Husna. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jumlah Asmaul Husna yang wajib kita ketahui, itu jumlahnya 99. Namun yang kita kaji itu hanyalah 10. Di antara 10 itu adalah Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa, Al-Basit, yang Maha melampahkan rezeki, nikmat dan rahmat, Al-Ghani, yang artinya Maha Kaya, Ar-Rauf, yang artinya Maha Pengasih. Kita sebagai manusia diharapkan dapat mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya caranya adalah mengenal Asmaul Husna. Jadi 10 Asmaul Husna yang kita pelajari hari inilah cara kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari 10 yang kita ajari, dari pelajari bersama dari tadi itu, kita jadikan sebagai sifat yang dapat kita teladani, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tadi temannya sudah mempresentasikan, mencontohkan sikap Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari, sikap Al-Basit dalam kehidupan sehari-hari, semua sudah dicontohkan oleh teman-teman. Tinggal kita harus bisa menggambarkan hal itu dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, kepada teman, kepada orang tua, lebih-lebih kepada orang yang lebih tua. Itu mungkin kesimpulan kita pada hari ini. Selanjutnya, sebagai refleksi, setelah mempelajari nama-nama Allah di atas, salah satunya Al-Hayyu, kalian pasti sudah paham dan bisa meneladani sifat Al-Hayyu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah selalu menjalani hubungan silaturahim dengan keluarga. Jadi kalian kalau punya sepupu, punya paman, bibi, jangan sampai terputus silaturahimnya. Ketika nanti sudah berhenti dari sekolah, satu teman ini harus ketika bertemu saling sapa, saling silaturahmi, datangi rumahnya untuk menyambung hubungan keluarga dengan baik. Mencurahkan kasih sayang kepada sesama hamba Allah, tidak boleh menjadi orang yang saling membenci, apalagi bertengkar atau saling bermusuhan, saling iri, tidak boleh. Bahkan kepada hewan sekalipun kita juga harus menebarkan kebaikan, selalu memberikan kasih sayang. Artinya tidak boleh menyiksa hewan. Dan hewan tidak bisa melawan, kita siksa, kita adu, itu tidak boleh. Gambaran sifatnya tidak boleh. Allah tidak pernah mengajarkan itu dalam sifat-sifatnya. Dan tidak saling iri hati, serta harus pandai mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiranya yang dapat kita refleksikan dari pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Silakan, tugas ini dikerjakan di rumah. Ini tugas yang ada di LKPD, pilihan ganda, ini nanti dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Terima kasih. Dari kami, pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang meyakini malaikat Allah dan makhluk-makhluk gaib selain malaikat Allah. Ini yang akan kita pelajari pada minggu pertemuan yang akan datang. Akhirnya dari saya, tepuk 1 kali, 2 kali. Terima kasih. Akhirnya dari kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah, bermanfaat dan selalu mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan
doa dipimpin dan ditutup dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.